Oh, Ada. Sekarang bentar. Hah? informasi turun dong. Kalau informasi awal periode ya. Masih ingat berarti kan? Masih. Ini dia. Informasi awal periodenya bayarnya pelemahan bayar ya. Atas bawah sama. Nah, C1 penurunan. Ya. C2 penurunan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke C2 ya, sebelum masuk kita ke C2, perhatikan C1 ini kan ada resisten nih ya. Ini resisten. Tes. Nih. Ini informasi penurunan, ini penurunan. Ketika mas lahirnya C2, ini breakout resistennya atau menembus resisten di belakang ya, Bang ya. Ya, betul, Bang. Hati-hati. Ini informasi udah ke bawah, ini mendukung ke bawah juga, ini mendukung ke bawah juga, tapi dia menembus si resisten tersebut. Ya, jadi jangan buru-buru untuk ambil keputusan sell ya. Perhatikan ketika lahirnya seller, baru kita tahu apakah sellernya mendukung kekuatan untuk turun atau dia malah hanya sekedar koreksi. Nah, ternyata dia koreksi kan. Di sini kita buy sampai akhir periode, Bang. Ambil titik terendah. Nah, aduh, dia naik malah. Turun dulu, biar bisa ngambil lagi nih. Ini konsepnya berarti nggak searah ya. Ini tidak searah dengan awal periode. Itu alasannya kenapa, Bang? Karena menembus ini kah? Menembus apa? Karena yang pertama ya dia menembus resisten di belakang, dan yang kedua konfirmasi dari sellernya ke atas, Bang, lemah. Tapi kita lihat dulu deh, karena ini setelah lahirnya seller ini yang lemah ini, informasi ke atas, ternyata ini malah pelemahan kembali, pelemahan buyer. Kita lihat dulu ya, profit atau enggaknya gitu. Semalam tuh saya udah main. Tapi itu ternyata dia menembus. Saya open juga posisinya, saya nggak tahu loss. Ya, posisi kayak gini berarti. Konfirmasi dari sellernya seperti apa, Bang? Sama nggak lemah kayak gini? Tengok history saya boleh nggak? Oke. Tadi semalam tuh hasil. Saya terpasang pula tuh 2000 saya terpasang. Panjai. Profit loss. Loss. Dua lewat 10. Aduh. Nah, kan profit ya. Penjelasannya kita ulangi ya nih ya. Untuk di ini awal periode kenaikan. Pertama ya, kenaikan penurunan. Awal periode penurunan. Di sini kita perhatikan ini resistennya. Ya kan? Ini resisten di belakang, ada resisten. Titik harga tertinggi berarti kan, resisten itu adalah tanda harga tertinggi kan, bener nggak? Iya betul, Bang. Informasi awal periode penurunan. Seharusnya ketika dia menyentuh resisten harusnya dia turun. Ya kan? Karena ini kan baru informasi nih, bukan konfirmasi ya. Baru hanya memberitahukan nih, karena ada penurunan. Ternyata penurunannya tidak terjadi di sini. Dia malah terjadi buyer membawa informasi kembali penurunan. Ya. Lalu lahir C2-nya, ini kan C2. Kalau dilihat dari pembentukan candle yang terjadi itu kan informasi penurunan juga kuat ya. Sumbunya panjang bawah ya, kuat. Tetapi kita jangan lupa resisten tersebut malah ditembus atau harga tertingginya ditembus. Artinya di sini dia memberitahukan akan ada penurunan, tapi bukan harga tertinggi yang ini. Bukan ketika menyentuh harga tertinggi yang ini, bukan gitu. Karena yang ini udah ditembus. Berarti dia mencari harga tertinggi berikutnya. Kalau kita lihat ke belakang pasti ada.
Tapi udah nggak usah jauh-jauh. Kita tinggal nunggu yang ini aja bang, konfirmasi seller. Ibaratnya ini informasi udah penurunan. Ini karena ditembus berarti kan ada sesuatu di atau dia akan menyentuh harga tertinggi yang berikutnya yang di atas gitu. Misalkan di belakang ada gitu. Nah, yang membutuhkan untuk dia turun adalah konfirmasi dari si penjual yang datang atau sellernya yang hadir. Ternyata yang hadir informasinya malah kemana bang? Naik bang. Nah, iya informasinya malah naik. Mau nanya bang, kalau merah itu kan ikutin body, sedangkan body itu kecil tuh gimana bang? Ya tetap ini kan sumbunya yang panjang bawah ya. Berarti informasinya ke atas bang. Oh tetap ya, kalau Tetap informasinya ke atas. turun ya bang? Kecuali di atasnya nggak ada sumbu. Ini kotak nih. Oh, Sumbu panjang, bawah panjang kotak. Ini berarti penolakan. Candle penolakan ke bawah. Bukan penolakan rejeksi. Candle pantulan. Informasinya kuat turun karena di atasnya nggak ada sumbu gitu. Kalau masih ada sumbu, dia tetap mengikuti body gitu. Nah, kenapa ini dia ditembus ya kan? Harga tertinggi ditembus artinya dia akan mencari harga tertinggi berikutnya ya kan misalkan. Tapi ketika lahir konfirmasi ini yang apakah dia mendukung untuk penurunannya terjadi di situ? Kan enggak ya. Sellernya malah masih lemah. Artinya seller tersebut tidak akan hadir di periode ini. Itu karena konfirmasinya dia malah ke atas. Makanya kita bisa buy di sini sampai akhir periode tuh dia ke atas, ya kan? Naik profit. Jadi walaupun awal periode ini contoh yang tidak searah kan, karena awal periode penurunan. Kalau yang searah harusnya dia sell, tetapi karena resisten tersebut ditembus, resisten terdekatnya ditembus, lalu konfirmasinya pun tidak mendukung untuk penurunan, ya kita masih lanjut untuk kenaikan, masih lanjut untuk tren naik, gitu. Dalam satu periode tersebut. Oke. Bang, temannya kemana yang itu kemarin? di kantor lagi lembur ya. Oh, lembur. Oh gitu. Oh, di Batam. Iya. Oh, udah beda kantor jadi. Sama, saya lagi jalan-jalan. Oh. Waduh. Sekarang masuk di grup mana, Bang? Aku nanti mau bikin maksudnya karena ini channel channel YouTube yang ini kan yang kemarin tuh dibajak jadi gaming ya. Dibajak anjir diganti jadi gaming. Nah, untuk yang trading saya pisahin dibikin yang baru. Nanti ya di step by step lah, per konsep lah gitu. Tapi nanti dibikin grup juga lah gitu. Di grup kayak yang lain-lain lah gitu kan, bikin grup lah gitu, digabung. Nanti saya undang mungkin berapa hari ya, atau mungkin nanti sore bisa jadilah. Boleh lah. Belum ada mentor saya bang lah, lagi tadi. Iya iyalah. Nggak, maksudnya nggak gabung grup-grup yang lain. Masih di Tenabar kan, masih kan? Masih. Nah. Ini bang, terkait itu ada anak Pinang bang, anak SMA. Dia main pakai indikator, full indikator dia main kan. Oh. Gila banget duitnya. Ih. Tak ada obat. Dia afiliasi. Tapi anak Pinang memang ya berduit semua sih. Tapi ini gila kan bang. Iyalah kalau udah gini sih, kalau misalnya udah terjun ke dunia trading itu kayaknya tuh duit itu kayak sepele sih bang, nggak tahu gimana ceritanya gitu, nggak tahu gimana. Pokoknya kalau udah masuk terjun ke dunia trading itu kayaknya tuh ketika kita depo, walaupun misalkan kecil ya, misalkan 500.000, 1 juta, itu kayaknya tuh kayak nggak ada harganya gitu. Iya betul. Ya kan? Saya semalam tuh saya ada WD, dapat saya 1.400.000. Saya WD, terus saya depo lagi 5 juta. Itulah saya tekan 2.000 tuh bang, emang.
Iya, jadi kayak nggak ada harganya gitu. Kalau udah masuk ke dunia trading tuh kayaknya tuh ya nggak tahu lah. Tahu-tahu kalau udah loss, nah baru nyesel kadang gitu ya. Tapi udah nyesel itu tetap masih aja gitu trading. Penasaran? bukan bukan penasaran. Itu mah memang memang apa ya? Udah sifatnya begitu sih namanya manusia gitu ya. Nah, Udah wajar aja. sini. Nah, ini informasi ini. Awal periode kenaikan ya, betul nggak? Nggak usah pakai jangan dulu pakai candle signal karena ini kan memang candle signal ya. Cuman Nah, nggak usah dulu lah. Ini awal periode kenaikan gitu. Kita pakai awal periode aja kenaikan. Perhatikan supportnya di mana? Nih, supportnya di sini. Di sini kenaikan, di sini supportnya, ya kan? Kita tunggu konfirmasi. Ada nggak sih konfirmasi untuk kekuatan naiknya? Gitu. tunggu dulu. Kekuatannya kita itu support, ya kan? Lahirnya support. Ini kemungkinan ini lahir support nih, ya kan? Ya kan? Mm-mm. Tapi sebelum support terjadi, di sini ada resisten nih. Ini kekuatan candle pembawa harga untuk penurunan si sellernya. Nah, di sini, nah tapi ini dibatalkan oleh support. Resisten tersebut dibatalkan langsung oleh support. Informasi supportnya candle pembawa harga dengan informasi lemah turun, sumbunya pendek. Ya, Oh, otomatis naik ya. informasinya naik karena lemah turun kan. Oke, kita tunggu. Ini kan turun nih. Mm-mm. Sebentar. Nah, di sini bang, opennya. Aduh, telat. Di sini nih harusnya di sini nih. Nih, nunggu ke penembusan resisten tersebut. Oke, coba ya di sini ya. Idealnya di sini posisinya bang. Posisi open posisinya. Ini kan resisten ya? Setara ya, setara sama. Ya, sama resisten ini. Ya. Ini penembusannya, breaknya kan, break resisten yang baru, tapi dibatalkan langsung. Kan ini berarti ditembus ya, resistennya kan ditembus. Nah, ini posisi idealnya harusnya di sini. Posisi ideal kita open posisi. Nah, ini searah. Jelas, searah banget ya. Awal periode kenaikan, konfirmasinya support. Ada break juga, ada breakoutnya juga gitu kan. Tren juga lagi naik. Mm-mm. Kita perhatikan tren naik itu karena ada dari bawah nih support. Lahir support lagi support lagi, ini support lagi. Jadi supportnya semakin naik. Itu yang kita lihat dari bagaimana kita menentukan atau melihat itu tren lagi naik apa turun. Gitu. Kayak gitu. Menentukan tren naik atau turunnya itu jangan lihat dari berapa banyaknya candle hijau atau berapa berjejernya candle hijau ya. Tapi lihat, perhatikan support tersebut tidak ditembus satu sama lain. Artinya dia semakin naik. Gitu. Sebelum dia mencapai ini udah ada support lagi, naik lagi. Sebelum mencapai yang ini dia udah naik lagi gitu. Itu berarti tren lagi naik gitu. Sip, profit lagi ya. Yuh, 10 menit udah dapat berapa tuh? Aduh. Nah, kayak gitu. Ini yang tadi 2 kali open posisi penjelasannya masih ingin diulang atau masih ada yang belum paham atau yang masih bingung? Bingung yang itulah bang, yang terkait candlestick itu tuh, yang kan kalau merah ngikutin body kan, gitu kan. Selagi kalau dia di atas, ada sumbu lagi di atasnya, otomatis bakal naik lagi ya bang. Informasi ingat ya, candle apa yang kita baca dari satu candle itu kan ada kekuatan dengan informasi itu kan hanya kayak gosip bang, kayak pemberitahuan aja, notifikasi. Kepastiannya belum tentu karena kita nunggu konfirmasi lah yang bisa yang bisa mendukung bahwa informasi tersebut akan terjadi begitu. Nah, ini kan hijau nih bang. Sebelum hijau itu kan merah. Itu merah mengarah ke bawah berarti ya. Ini informasinya ke bawah. Oh. Informasinya ke bawah.
Ini kan bukan kalau saya sih masih ngelihatnya masih ada body ya. Ya, Coba kita geser. Masih ada body lah segitu. itu udah ke bawah ya, siap. Jadi Kayaknya salah itu salah di situ sih, Mas. oh, pembacaan candlenya ya. Jadi pokoknya ada kan ada nih candle, anggaplah ini merah ya. Nah, kalau kayak gini doang ya, nggak ada sumbu bawah, dia informasinya ke atas. Oh, apalagi body kecil lah, Bang. Bodinya wajib kotak atau kecil. Kalau bodinya masih setengah dari apa namanya, atau ya setengah dari inilah, setengah dari sumbu yang lahir, setengah lebih lah, itu ke bawah, masih mengikuti body sih kalau saya, karena masih kekuatan. Tapi kalau dia bentuknya kotak, nih kotak lah, anggap ini kotak ya, kotak sempurna lah gitu kan. Nah ini sumbunya, nah ini tetap dia masuk ke candle pemantulan, iya. Mau merah mau hijau sama bang. Kalau hijau, kalau dia ada sumbu di atasnya, tetap ke atas. Enggak. Kalau kayak gini tanpa ada sumbunya cuma satu ya, atas doang atau di bawah doang gitu ya. Posisinya bodinya kotak. Bodinya kotak. Nah ini bang. Yang hijau tetap sama. Dia mengikuti sumbu. Yang sebelahnya itu bang. Di menit berapa nih ya? Di menit. Ini dah. Ini. Nah ya itu apa bang? Ini ke bawah. Ke bawah ya? Iya. Ini ada sumbu atas tetap ke bawah ya. Sumbu pokoknya ya. Ya. Sekalipun yang hijau ini dia nggak ada sumbu atas, bodinya kotak atau segini ya, atau kotak ini, lalu ada sumbu di bawah, ya ini informasinya ke bawah. Setelah itu kan ada bodi besar bang, tapi ya. Dua sumbu yang hijau tadi tuh. Ini. Nah itu arahnya ke atas juga ya? Ke atas juga, tetap mengikuti sumbu yang panjang. Bodi besar, sumbu kecil, itu baru ke balik. Kalau bodinya kecil, satu ya, sama kayak gini. Di atas nggak ada sumbu, yang ada sumbu di bawah tapi kecil. Nah ini berarti informasinya, cara membacanya sebetulnya sama ya, mengikuti sumbu ya kalau hijau ya. Tapi kan kita bacanya ini lemah turun. Yang namanya lemah turun berarti kuat naik, gitu ya. Iya bang. Kayak gitu. Apalagi di sini ada support. Nah kita buy di sini banyak, dapat. Pas banget awal periodenya juga kenaikan gitu. Kayak gitu.